Mas kalau ngomongin ekonomis ataupun daya jual, bagus yang mana sih, natural kah atau mungkin yang dikupas tadi atau mungkin yang honey dan lain sebagainya? Boleh disampaikan nggak? Sebenarnya gini, kalau di Robusta sendiri itu memang kadang ya kita cari simple ya bahasanya. Cari simpelnya nggak mau ribet, ya udah kita main di natural sebenarnya. Dan permintaan pasar. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah Getang. Ini kan karena baru ya, mungkin penyesuaiannya mungkin agak lebih lama. Jadi lebih lamanya itu ke arah adaptasi gitu ya. Adaptasi kayak dari kondisi tanah, terus iklim, terus lebih ke apa ya, habitat alam. Itu nanti akan mempengaruhi banyak faktor kayak pertumbuhan, produktivitas. Ya, yang akhirnya nanti akan kita masukkan ke dalam data, yang dimana data itu kita cocok di mana nih, durian seperti apa, kopi seperti apa, terus lanjutannya tanaman tumbang sari yang seperti apa. Jadi kita nggak bisa benar-benar fokus hanya di satu jenis, dalam arti jenis durian kita nggak bisa kepatok di situ. Penyesuaian sesuai lokasi sebenarnya jatuhnya. Dan penyesuaian sesuai lokasi itu nanti bisa di-develop masing-masing, dan mungkin nanti akan dibantu sama Ameong ya, dibantu sama Ameong untuk developing. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, Mas ya. Nah, ini kan kebanyakan di sini tuh kayak para petani durian juga nih, ya. Kebanyakan hampir para petani dan mungkin owner, dan ada juga para petani kopi juga. Alhamdulillah ada juga di sini. Nah, Mas kalau melihat dari kita langsung to the point aja nih ya, maksudnya kayak itu kan secara umum gambaran yang disampaikan sama Mas Ara nih. Nah, kalau kombinasi nih, setidaknya antara durian dengan kopi itu harus kopi apa sih jenisnya? Apakah Arabica kah, apakah Robusta kah, atau apa nih yang menjadi bagusnya gitu ya untuk tumpang sari sama durian itu? Kalau dilihat dari jenis, sebenarnya kita ngikutin prioritasnya dulu, karena kita kan lihat ini prioritas ke durian ya. Kalau prioritas ke durian berarti ketinggian yang sesuai dengan durian itu kan paling hanya bisa di Robusta. Oh iya ya. Kalau di Robusta itu nanti tinggal diulik aja sebenarnya, Robusta mana yang cocok dengan hidup berdampingan dengan si durian. Nantinya itu kan masalahnya si Robusta itu kan dia punya sifat yang spawning ya. Kalau kita ngomong itu spawning, penyerapan airnya tuh tinggi. Penyerapan air tinggi itu kadang di beberapa durian belum tentu cocok. Kadang ada durian yang dia kondisi kemarau panjang, dia juga butuh minum, bahasanya seperti itu. Terus kalau Robusta itu kadang justru lebih banyak minum lagi daripada durian. Ya, jadi nanti permasalahannya udah di suplai air sebenarnya. Oh iya, seperti itu. Berarti mungkin disesuaikan. Ya, betul. Mungkin karena daerah teman-teman tuh mungkin beda-beda ya untuk ketinggian DPL-nya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalkan melihat dari sisi kualitas ya, kita ngomongin kalau durian nantilah sama Mang Mehong lah ya. Iya, betul. Nah, kita ngomongin masalah kopi nih, Mas Ara. Nah, kalau dari sisi kualitas, mungkin nih teman-teman kita anggap MDPL durian itu ada berjajaran sama Robusta nih. Nah, berkaitan dengan nilai ekonomis ataupun daya jual nanti, nah apakah Robusta itu memang bisa dialihkan ataupun mungkin bisa diproses-proses dengan seperti Arabica supaya nilai ekonomisnya naik, atau memang Robusta itu ya udah gitu aja? Seperti apa sih Mas untuk Robusta itu? Jadi yang belum mulai di Robusta sebenarnya gini, Robusta itu sekarang sudah masuk ke jenjang fase masa depan yang lebih panjang, yang dimana tadinya Robusta itu hanya bisa untuk kopi saset ya, atau untuk komersil dan lain-lain.
Sekarang Robusta itu mulai dilirik beberapa pengusaha kayak kafe atau coffee shop, yang dimana Robusta itu sudah mulai upgrade dari proses dia lebih baik, terus keluar rasa yang dituju sama pembeli ini dia dapat. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara Asia sebenarnya, kayak Filipina, Vietnam, Thailand. Mereka tuh sudah ada pengembangan dan kebetulan saya sudah nyoba produknya. Jadi memang Robusta di sana tuh memang benar-benar diperhatikan dan mungkin untuk masa depan yang akan panjang. Nah, ya, jadi mungkin gak terlalu over lah ya. Kalau yang natural kan itu dia menyerap gulanya langsung dari cangkangnya itu sendiri kan. Cangkang luarnya jadi dikeringkan langsung ya. Jadi itu untuk yang naturalnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, Mas kalau ngomongin ekonomis ataupun daya jual, bagus yang mana sih, natural kah atau mungkin yang dikupas tadi atau mungkin yang honey dan lain sebagainya? Boleh disampaikan nggak? Sebenarnya gini, kalau di Robusta sendiri itu memang kadang ya kita cari simple ya bahasanya. Cari simpelnya nggak mau ribet, ya udah kita main di natural seringnya. Dan permintaan pasar memang terbesar itu masih di natural. Nah, cuman kadang ada ketidakpuasan dengan petani, dia ingin ngulik lagi nih bahasanya. Ngulik ke arah honey, ke arah pungos. Coba dia bisa ciptain karakter baru atau enggak gitu. Seperti itu. Mas, kalau untuk proses itu nanti ngaruh nggak sampai kering jadi gambar seperti ini? Untuk ngomongin Robusta dan Arabica, sekarang kan kafe udah menjamur nih di mana-mana ya. Kafe-kafe udah menjamur di mana-mana. Nah, untuk persentase Mas dari kopi Arabica dan Robusta itu kebanyakan yang mana sih Mas? Ya sebenarnya kalau kita ngomong persentase, kalau jumlah ya, kalau jumlah itu sebenarnya banyak di Robusta. Robusta itu hampir lebih di atas 50% permintaan pasar. Karena kan dia untuk beberapa produk yang R&D-nya memang mengarah ke cari yang bodinya pekat gitu kan. Itu untuk beberapa menu yang mungkin dia pakai susu bahasanya kan. Itu bisa. Oh, berarti karena mungkin si kedai kopi ini menjamur dan kopi susu juga meningkat, dan untuk mendapatkan kepekatan itu memang permintaan Robusta lebih meningkat. Betul. Oh ya, berarti memang bisa sejalan dong dengan agroforestry ini, di mana bisa tumpang sari antara duren dengan kopi. Betul. Gitu ya, seperti itu. Mungkin Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja. Yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi. Ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.